Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir tentang seberapa besar kekuatan yang ada pada kata-kata yang kita pilih untuk tidak diucapkan? Seringkali kita berpikir bahwa semakin banyak kita berbicara, semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Namun, kenyataannya, terkadang kata-kata yang berlebihan justru bisa melemahkan kita. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Bicara terburu-buru seringkali membawa kita pada kesalahan, sementara telinga yang sabar membuka jalan untuk pengetahuan yang lebih dalam. Berbicara lebih sedikit bukanlah tanda kita menyerah. Justru itu adalah tanda kebijaksanaan. Setiap kata yang kita tahan adalah bentuk pengendalian diri yang sangat berharga. Mendengarkan lebih banyak bukan berarti kita pasrah, tetapi justru menunjukkan kekuatan batin yang kita miliki. Hanya mereka yang bisa menahan diri, yang mampu memahami sebelum memberikan jawaban. Ketika Anda memilih untuk mengurangi kata-kata dan memperbanyak mendengarkan, kehadiran Anda akan berubah, karakter Anda semakin kuat, dan hidup Anda akan terasa lebih mantap. Kekuatan sejati tidak selalu ditemukan pada suara yang paling keras, tetapi dalam ketenangan yang ada di dalam diri kita. Keheningan yang penuh kesadaran bisa menjadi pelindung dari impuls yang tidak perlu, dan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah senjata yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Menjadi tak tergoyahkan tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi pada ketenangan yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Saat banyak orang berdebat dan melelahkan diri, Anda akan menemukan kejelasan dan kekuatan dalam keheningan. Jangan tunggu dunia ini diam untuk mulai mendengarkan. Mulailah sekarang. Sebelum melanjutkan, yuk turun ke komentar dan tuliskan hari ini bahwa Anda memilih untuk diam dan belajar. Dengan kata-kata itu, Anda menyegelnya sebagai komitmen untuk tumbuh dan membangun karakter yang tak tergoyahkan. Tuliskan sekarang, dan perubahan akan dimulai. Tidakkah Anda ingin melewatkan pelajaran berharga ini, terutama yang terakhir, yang bisa membuat Anda terdiam? Tapi sebelum itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan berita terkini. Ayo kita mulai. Pelajaran pertama, nilai keheningan. Terdapat momen-momen di mana diam menjadi respons paling bijaksana yang dapat kita tawarkan. Ini bukanlah bentuk kepasifan maupun kekosongan, melainkan keheningan merupakan ruang yang subur bagi pikiran yang tenang dan jiwa yang diperkuat. Ketika suara-suara bersaing untuk didengar, individu yang mampu menahan diri untuk tetap diam akan muncul di atas kebisingan, menemukan kekuatan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Keheningan bukanlah akibat dari ketiadaan kata-kata, tetapi merupakan tanda adanya ketenangan batin, menunjukkan bahwa seseorang telah belajar untuk mengatur diri sendiri dan tidak terjebak dalam dorongan emosional. Setiap kata yang kita pilih untuk tidak diucapkan saat menghadapi impulsivitas adalah kemenangan atas ego, yang membuktikan bahwa disiplin telah tertanam dalam karakter kita. Kaum Stoa memahami dengan baik bahwa berbicara lebih sedikit dapat membuka jalan menuju refleksi. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa sebelum mengucapkan kata-kata, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah pernyataan tersebut benar-benar diperlukan. Sebagian besar konflik muncul dari kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan, reaksi impulsif yang meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Sebaliknya, keheningan membuka ruang untuk kejelasan. Mendengarkan tanpa menyela, serta mengamati tanpa terburu-buru untuk merespons, memungkinkan kita untuk memahami apa yang belum mampu diungkapkan oleh orang lain. Keheningan berfungsi sebagai jembatan menuju empati, dan juga cermin yang mencerminkan apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Mengurangi bicara bukan berarti selalu diam, tetapi lebih kepada memahami kapan saatnya untuk berbicara dan kapan lebih bijaksana untuk menjaga keheningan. Epictetus mengajarkan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, dan proporsi ini bukanlah suatu kebetulan. Mendengarkan seharusnya lebih utama daripada berbicara. Ketika kita berhenti mengisi ruang dengan pendapat kita akan menemukan apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh orang lain. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan tidak hanya lebih memahami orang lain, tetapi juga melakukan refleksi diri yang lebih mendalam. Keheningan membantu kita untuk melihat dengan jelas apa yang tergesa-gesa dan bertele-tele sembunyikan. Ketenangan adalah dasar dari ketegasan pribadi. Mereka yang berbicara tanpa kontrol ibarat daun yang diterbangkan angin. Sementara, mereka yang mengetahui cara untuk tetap diam ketika emosi mendorongnya untuk berteriak menunjukkan bahwa akarnya kuat.
Seneca menyatakan bahwa tidak ada manusia yang lebih kuat daripada mereka yang mampu mengatur dirinya sendiri. Menguasai kata berarti menguasai pikiran, dan menguasai pikiran berarti menguasai kehidupan. Ketenangan yang muncul dari keheningan bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan kekuatan sejati. Ini adalah kepastian bahwa kita tidak perlu membuktikannya. Tidak ada yang perlu berteriak atau berdebat berulang kali, karena kedamaian kita lebih berharga daripada diskusi apapun. Praktik keheningan juga melatih kita untuk mempersepsi. Di dunia yang bising, di mana segala sesuatu berusaha menarik perhatian kita, keheningan merupakan tindakan perlawanan. Ini adalah cara untuk kembali kepada diri sendiri, memulihkan penguasaan atas waktu dan pikiran. Dengan tetap diam, kita memaksa diri untuk mengamati, merasakan, dan memproses tanpa tekanan untuk segera memberikan respons. Kita menemukan bahwa seringkali tidak perlu bereaksi, bahwa provokasi kehilangan kekuatannya jika kita tidak memberinya makan dengan kata-kata. Keheningan memutus siklus konflik, melucuti mereka yang mencari pertempuran, dan melindungi mereka yang menghargai kedamaian. Ini bukan tentang menjadi bisu dalam menghadapi dunia, tetapi tentang menjadi bijak dengan mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Keheningan bagaikan tepian yang tak terlihat, tidak memotong secara kasar, tetapi membuka jalan bagi pemahaman yang tidak dapat dipaksakan oleh kata-kata. Disiplin untuk diam pada saat yang tepat adalah senjata yang lebih kuat daripada argumen apapun, karena menunjukkan bahwa interior kita tidak terpengaruh oleh dunia luar. Sama seperti air menemukan jalannya dalam keheningan, pikiran menemukan kejernihan dalam keheningan. Berlatih diam dapat mengubah hidup kita, memungkinkan kita untuk menjadi penguasa atas emosi kita sendiri, mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan kedalaman, dan memberikan ketegasan yang tidak bisa dirusak oleh faktor eksternal. Fakta bahwa menguasai keheningan sama dengan menguasai dunia kita. Dan penguasaan ini tidak diperoleh dalam waktu singkat. Ia dibentuk melalui kesabaran, pengamatan, dan keputusan untuk tidak membiarkan kata-kata hampa menyeret kita ke tempat yang tidak berarti. Hari ini, saya mengundang Anda untuk menjadikan ajaran ini sebagai komitmen nyata. Tidak cukup hanya memahami, Anda juga harus mengamalkannya. Lain kali Anda merasakan dorongan untuk merespons dengan kemarahan, ingatlah bahwa keheningan bisa menjadi sekutu terbaik Anda. Tidak ada kelemahan dalam keheningan, ada kekuatan. Tidak ada penyerahan dalam keheningan, ada kebebasan. Keheningan adalah manifestasi kekuatan yang paling murni dalam diri kita. Untuk menegaskan pesan ini, silakan buka kolom komentar dan tulis. Saya memilih kekuatan keheningan sebagai jalan menuju kedamaian. Frasa tersebut akan menjadi pengingat bahwa ketenangan dibangun baik melalui kata-kata yang diucapkan, maupun kata-kata yang dipilih untuk tidak diucapkan. Pelajaran kedua, kebijaksanaan mendengarkan. Itu bukan kebetulan bahwa mereka yang belajar paling banyak sepanjang hidup mereka, bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tetapi mereka yang tahu cara mendengarkan. Di dunia yang penuh dengan suara-suara yang bersaing untuk perhatian, kemampuan untuk mendengarkan dengan ketenangan dan kedalaman menjadi harta karun yang terlupakan. Mendengarkan bukanlah tindakan pasif, melainkan disiplin aktif yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan keterbukaan. Siapapun yang menyela hanya mengonfirmasi apa yang sudah mereka tahu. Tetapi siapapun yang mendengarkan akan menemukan jalur baru, memperluas visi mereka, dan menumbuhkan kebijaksanaan sejati. Kaum Stoa memahami bahwa kebesaran tidak diukur dengan jumlah kata yang diucapkan, tetapi dengan kemampuan untuk menerima dan merenungkan apa yang orang lain katakan. Epictetus mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang belajar dengan berbicara, tetapi dengan meminjamkan perhatian. Setiap kata asing bisa menjadi percikan yang memicu ide-ide baru dalam diri kita, selama kita tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana membalas. Mendengarkan memperkuat pikiran karena memaksa kita untuk memperlambat momentum ego yang ingin memaksakan dirinya, dan kita berlatih dalam kebajikan kesabaran. Dalam hubungan kita, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah pilar fundamental. Banyak konflik tidak muncul karena pengkhianatan besar, tetapi dari ketidakmampuan seseorang untuk benar-benar mendengarkan. Berapa kali diskusi berlangsung lama bukan karena orang lain benar, tetapi karena mereka merasa tidak dipahami. Ketika kita mendengarkan dengan hormat, kita menyampaikan pesan bahwa kita menghargai orang lain, bahwa suara mereka memiliki tempat. Validasi tersebut memperkuat ikatan, mengurangi ketegangan, dan mengubah komunikasi menjadi jembatan,
bukan tembok. Mendengarkan menciptakan keintiman, kepercayaan, dan rasa hormat, dan ini adalah fondasi dari setiap hubungan yang tahan lama. Mendengarkan juga merupakan kesempatan untuk tumbuh. Setiap cerita, setiap pengalaman bersama, bahkan setiap keluhan atau kritik mengandung pelajaran. Marcus Aurelius menasihati kita untuk mengamati orang lain sebagai guru tidak disengaja. Karena bahkan kesalahan mereka dapat mengajarkan kita apa yang tidak boleh dilakukan. Jika kita mendekati setiap percakapan dengan niat untuk belajar, bukan untuk menunjukkan, kehidupan menjadi sumber ajaran yang tidak ada habisnya. Kadang-kadang kebijaksanaan datang dalam sebuah kalimat tak terduga, dalam sebuah anekdot sederhana, atau dalam pendapat yang bertentangan yang memaksa kita untuk mempertanyakan keyakinan kita sendiri. Tapi mendengarkan tidaklah hanya diam saja sementara orang lain berbicara. Mendengarkan membutuhkan perhatian penuh, membutuhkan keheningan batin. Berkali-kali kita berpikir kita mendengarkan, tetapi sebenarnya kita sedang mempersiapkan respons, membangun replika di pikiran kita sebelum orang lain selesai berbicara. Itu bukan mendengarkan yang benar, itu hanya menunggu dalam penyamaran. Mendengarkan secara autentik, melibatkan melepaskan keinginan untuk memiliki kata terakhir, dan menyerah pada saat ini, terbuka untuk memahami daripada bereaksi. Kesabaran mengubah mendengarkan menjadi kebijaksanaan. Tidak selalu apa yang kita dengar menyenangkan atau cocok dengan apa yang ingin kita dengar. Terkadang kita menerima kritik, penilaian, atau komentar yang menyakiti harga diri kita. Saat itulah kesabaran membuat perbedaan. Mendengarkan dengan tenang dan tidak membiarkan diri kita terbawa suasana oleh emosi pertama. Mengamati, memproses, dan memilih apa yang berguna bagi kita dan apa yang harus kita tinggalkan. Seneca mengajarkan bahwa orang bijak tidak mudah tersinggung, karena mereka mengerti bahwa setiap pendapat lebih mencerminkan pembicaranya daripada pendengarnya. Dengan kesabaran, mendengarkan menjadi latihan dalam pengetahuan diri, karena mengungkapkan kepada kita reaksi kita, sudut pandang kita yang lemah, dan juga kemampuan kita untuk mengontrol diri. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan mendengarkan dapat mengubah lingkungan kita. Saat bekerja, mendengarkan dengan baik kepada pasangan bisa menghindari kesalahan dan membuka solusi baru. Dalam keluarga, mendengarkan dengan seksama kepada orang yang kita cintai dapat menyembuhkan luka yang tak terlihat dan memberikan kelegaan saat ada ketegangan. Di dalam diri kita sendiri, belajar mendengarkan bahkan keheningan batin pun bisa menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya kita rasakan dan butuhkan. Mendengarkan pada akhirnya adalah contoh tindakan cinta terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Kekuatan sejati tidak terletak pada mengangkat suara, tetapi dalam menurunkan kebisingan internal untuk memberi ruang bagi pemahaman. Mendengarkan adalah seni yang menuntut disiplin, tetapi buah yang ditawarkannya sangat berharga. Hubungan yang lebih dalam, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih tenang. Mereka yang mendengarkan dengan kebijaksanaan belajar tanpa henti, karena setiap kata orang lain menjadi hadiah yang memperluas perspektif kita. Sekarang, saya mengusulkan pendekatan yang sederhana namun kuat. Jangan hanya sebatas teori, terapkan dalam praktik. Lain kali Anda berbicara dengan seseorang, berhenti, bernapas, dan dengarkan tanpa terburu-buru, tanpa mempersiapkan jawaban Anda, tanpa menyela. Anda akan menemukan kedamaian dan pemahaman tumbuh di ruang itu. Untuk menyegel pesan ini, tulis di komentar. Hari ini saya memutuskan untuk mendengarkan dengan kesabaran dan tumbuh dalam keheningan. Itu akan menjadi pernyataan Anda bahwa Anda memilih untuk memberi nilai pada perhatian dan menjadi seseorang yang mendengarkan dengan kekuatan untuk mengubah. Pelajaran ketiga, kuasai kata-kata Anda. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam kata-kata yang kita pilih untuk diucapkan. Tidak semua yang terlintas di pikiran kita pantas untuk diucapkan, dan belajar untuk menguasai kata-kata kita adalah salah satu tanda kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Frasa impulsif dapat merusak tahun-tahun kepercayaan, sementara kata-kata bijaksana dapat menyelamatkan hubungan atau menjaga perdamaian kita tetap utuh. Perbedaan antara kedua reaksi tersebut bukanlah kesempatan, melainkan disiplin. Mengurangi bicara bukan berarti kehilangan kehadiran, tetapi memberikannya lebih banyak nilai pada apa yang kita katakan. Ketika Anda memilih dengan hati-hati apa yang keluar dari mulut Anda, kata-kata memiliki bobot, suara Anda menginspirasi rasa hormat, dan pesan Anda didengarkan dengan penuh perhatian. Kaum Stoa tahu bahwa kehati-hatian adalah bentuk kecerdasan.
Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak perlu memberikan pendapat di atas segalanya, tidak menanggapi setiap provokasi. Lidah itu seperti api. Jika dibiarkan, ia akan menjadi liar. Tapi jika Anda menguasainya, ia akan bersinar tanpa menghancurkan. Setiap kali Anda memilih untuk tetap diam, alih-alih langsung bereaksi, Anda menunjukkan bahwa pikiran Anda yang bertanggung jawab, bukan egomu. Mengontrol apa yang Anda katakan adalah mengontrol takdir Anda. Karena kata-kata tidak hanyut terbawa angin. Mereka membangun atau menghancurkan, mendekatkan atau menjauhkan, menyembuhkan atau menyakiti. Sebuah kata yang terkendali bernilai lebih dari 1000 yang impulsif. Cukup mengingat sebuah diskusi untuk memahaminya. Apa yang paling menyakitkan biasanya bukan masalah itu sendiri, tetapi kata-kata yang diucapkan tanpa berpikir. Sebuah pelanggaran yang diluncurkan dalam 1 detik dapat meninggalkan bekas luka yang sulit dihapus. Seneca mengatakan bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat. Dan di tengah kegilaan itu kita biasanya membiarkan lidah memotret tanpa filter. Menguasai kata-kata pada saat-saat itu adalah tindakan yang berani. Ini bukan tentang penindasan, tetapi tentang menunggu saat yang tepat untuk berbicara dari akal sehat, bukan dari emosi. Berbicara lebih sedikit juga memberi kita otoritas ketika kita akhirnya memutuskan untuk berbicara. Mereka yang selalu menyela, yang tidak pernah menahan diri, akhirnya kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan mengukur intervensi mendapatkan rasa hormat. Ketika Anda membuka mulut, pesan Anda bergema karena Anda tidak menyalahgunakan kata-kata tersebut. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus singkat dan jelas, karena apa yang dikatakan dengan sedikit kata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pidato yang tak ada habisnya. Kesederhanaan dalam berbicara mengubah setiap kata menjadi alat yang tepat, bukan hanya satu suara lagi di tengah hiruk-pikuk dunia. Praktik penguasaan verbal juga melindungi kita dari penyesalan. Berapa kali kita ingin kembali dan tidak mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak dapat dikumpulkan setelah diluncurkan. Jika sebelum berbicara kita berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini perlu? Apakah ini membantu? Apakah ini membawa sesuatu yang baik? Banyak dari diskusi kita tidak akan pernah terjadi. Kehati-hatian bukanlah pengecut, tetapi kecerdasan yang diterapkan pada bahasa. Diam pada waktu yang tepat adalah perisai yang mencegah cedera yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, disiplin ini adalah tempat perlindungan. Saat bekerja, berbicara dengan kontrol menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan profesionalisme. Dalam keluarga, memilih kata-kata dengan baik menghindari diskusi yang melelahkan dan membangun kepercayaan. Dalam diri kita sendiri, belajar untuk diam saat menghadapi emosi adalah cara untuk melatih pikiran agar menjadi pemilik, bukan budak impuls. Siapa yang menguasai kata-katanya tidak hanya meningkatkan hubungan, tetapi juga memperkuat karakter karena mereka belajar untuk tidak terseret oleh faktor eksternal. Menguasai kata-kata tidak berarti hidup dalam keheningan mutlak, tetapi tahu kapan dan bagaimana berbicara. Ini adalah memiliki keberanian untuk diam ketika hal yang mudah adalah berteriak, dan kebijaksanaan untuk berbicara ketika saatnya tiba. Otoritas sejati tidak dilahirkan dari volume suara, tetapi dari kejelasan dan bobot setiap kata. Mereka yang mengendalikan lidahnya menunjukkan bahwa mereka juga mengatur jiwa mereka. Jangan lupakan bahwa apa yang kita katakan adalah refleksi dari interior kita. Kata-kata impulsif lahir dari ego, tetapi kata-kata yang penuh kehati-hatian lahir dari ketenangan. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak membiarkan diri Anda terjerat, Anda membentuk pikiran dan kehidupan yang lebih kuat dan lebih bebas. Sama seperti besi yang ditempa dengan api, karakter menjadi lebih kuat dalam kesunyian. Oleh karena itu, hari ini saya mengundang Anda untuk berkomitmen pada praktik ini. Sebelum saat berbicara, ingatlah bahwa kata-kata Anda memiliki konsekuensi yang dapat menjadi benih perdamaian atau senjata pemusnah massal. Jadikanlah diam dan kehati-hatian sebagai sekutu, dan Anda akan melihat bagaimana hubungan Anda bertransformasi dan otoritas Anda tumbuh. Untuk mencatat pesan ini dalam pikiran Anda, tulis di komentar. Mulai hari ini saya memilih kata-kata saya sedikit, tegas, dan bijaksana. Itu akan menjadi janji Anda bahwa suara Anda tidak akan hanya menjadi gema biasa, tetapi sebuah pemandu. Pelajaran keempat, kekuatan pengamatan. Seringkali kita percaya bahwa mendengarkan direduksi menjadi kata-kata yang sampai ke telinga kita, tetapi kenyataannya adalah dunia berbicara dalam lebih banyak bahasa.
Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap keheningan yang berkepanjangan mengandung informasi berharga yang sering kita abaikan karena kita terlalu sibuk untuk menjawab atau memikirkan apa yang akan kita katakan nanti. Kekuatan pengamatan adalah seni yang memerlukan kesabaran dan perhatian, sebuah disiplin yang tidak hanya memungkinkan kita untuk memahami orang lain, tetapi juga untuk mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik. Mereka yang belajar untuk mengamati dengan tenang mengungkapkan nuansa yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Mendengarkan juga berarti membaca gerakan, tubuh yang gelisah, tangan yang gemetar, pandangan yang berpaling, semuanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang berusaha mereka sembunyikan. Pengamatan yang mendalam menunjukkan kepada kita apa yang orang tidak selalu berani ungkapkan secara langsung. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya harus memperhatikan pidato, tetapi juga roh yang menyertainya, karena niat yang sejati diwujudkan dalam bahasa tubuh yang diam. Tahu mengamati membuat kita menjadi pendengar yang lebih baik, lebih sensitif, dan yang terpenting, lebih manusiawi. Bahasa nonverbal mengungkapkan lebih dari sekadar verbal. Berapa kali seseorang meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja sementara mata mereka memperlihatkan kesedihan? Berapa kali senyum palsu mencoba menyembunyikan luka di dalam? Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa wajah dan sikap seseorang adalah cermin jiwa. Dan jika kita belajar untuk melihat lebih jauh dari sekadar kata-kata, kita akan mampu memahami realitas yang lebih dalam. Pengamatan bukanlah bakat bawaan, melainkan praktik yang sadar. Berhenti, perhatikan, dan lihat dengan jelas apa yang terjadi di depan kita, tanpa terjebak hanya pada pidato. Mereka yang mengamati memahami apa yang orang lain abaikan. Dalam sebuah dialog, siapapun yang mendengarkan kata-kata hanya memahami permukaan, tetapi siapapun yang mengamati keseluruhan set, nada suara, irama, gerakan, dan jeda, mencapai pemahaman yang lebih dalam. Kebijaksanaan terletak pada memahami apa yang tidak dikatakan. Seneca mengklaim bahwa sebagian besar kesalahan kita berasal dari penafsiran yang terlalu cepat tanpa memperhatikan cukup detail. Jika kita melatih indera kita untuk menangkap detail-detail kecil, kita akan melihat apa yang kehidupan kirimkan kepada kita dalam bentuk tanda-tanda konstan. Sebuah kesempatan bisa disamarkan sebagai rintangan, sebuah peringatan tersembunyi dalam reaksi, dan sepotong nasihat bisa muncul dalam gerakan spontan. Menjadi perhatian adalah tindakan penghormatan dan kekuatan. Di dunia di mana semua orang jarang ingin didengarkan, menjadi seseorang yang menawarkan perhatian nyata adalah suatu keberuntungan. Untuk benar-benar mengamati orang lain adalah cara untuk mengatakan tanpa kata-kata, "Saya peduli padamu." Sikap tersebut tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membangun kepercayaan dan meruntuhkan hambatan. Selain itu, pengamatan memperkuat karakter kita sendiri karena membutuhkan kesabaran dan penguasaan impuls untuk menyela atau bereaksi tanpa berpikir. Perhatian penuh adalah bentuk disiplin diri, dan mereka yang mengembangkannya menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas pikiran dan ego mereka. Praktik pengamatan juga membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Ketika kita berhenti untuk mengamati reaksi kita, kebiasaan kita, dan pikiran kita, kita menemukan pola yang mungkin tersembunyi. Latihan pengamatan diri adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa setiap hari harus diperiksa secara ketat untuk memahami di mana kita gagal dan di mana kita bisa ditingkatkan. Mengamati diri kita sendiri dengan kejujuran adalah langkah pertama menuju transformasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamatan menawarkan keuntungan yang tak terhitung. Saat bekerja, ini memungkinkan kita untuk membaca dinamika yang tak terlihat dalam sebuah tim dan mengantisipasi konflik. Dalam keluarga, ini membantu kita untuk memahami kebutuhan yang tidak diungkapkan dan memberikan dukungan secara diam-diam. Dalam masyarakat, ini membuat kita kurang reaktif dan lebih sadar akan dampak tindakan kita. Mengamati adalah seperti memiliki peta di suatu wilayah yang asing. Ini tidak menghilangkan rintangan, tetapi memberikan kita kejelasan untuk bergerak dengan cerdas. Janganlah kita lupa bahwa pengamatan bukanlah penilaian. Ini bukan tentang menganalisis untuk mengutuk, tetapi untuk memahami dan mengerti. Mereka yang mengamati dengan kerendahan hati belajar, sementara mereka yang mengamati dengan kesombongan kritis. Kekuatan sebenarnya dari pengamatan adalah kemampuannya untuk membuka mata kita tanpa menutup hati kita. Saat ini lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan untuk menyelamatkan kebajikan yang terlupakan ini.
Ketika yang lain terburu-buru untuk berbicara, mari kita menjadi orang-orang yang memilih untuk melihat dengan lebih banyak perhatian. Ketika dunia terjebak dalam kebisingan, mari kita belajar untuk mendengarkan apa yang tersembunyi dalam hal-hal yang halus. Pengamatan adalah kunci yang membuka pintu kebijaksanaan, karena siapapun yang melihat dengan jelas tidak akan tertipu oleh penampilan. Untuk menyimpan ajaran ini dalam pikiran Anda, tulis di komentar. Saya berkomitmen untuk melihat lebih dalam dari sekadar kata-kata dan hidup dengan penuh kesadaran. Itu akan menjadi deklarasi Anda bahwa Anda memilih kekuatan dalam kehadiran dan kebijaksanaan untuk melihat secara mendalam. Pelajaran kelima, kerendahan hati untuk tetap diam. Ada kekuatan dalam diam yang hanya sedikit orang yang mengenalinya, tetapi itu mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain. Kerendahan hati untuk tetap diam di dunia di mana semua orang ingin didengar, di mana suara-suara berjuang untuk membuktikan pendapat dan kepemimpinan mereka. Mereka yang tahu cara menabung keheningan muncul di atas kesombongan. Diam bukan tanda kepengecutan, tetapi ekspresi kedewasaan emosional dan pengendalian diri. Keheningan yang sadar tidak berusaha untuk memenangkan argumen, tetapi untuk mendapatkan kedamaian batin. Mereka yang mempraktikannya mengerti bahwa kebijaksanaan sejati tidak perlu berteriak untuk diakui. Keheningan menunjukkan kematangan emosional karena tidak semua pikiran layak untuk diucapkan. Ketika kita tetap diam dalam menghadapi masalah atau provokasi, kita menghindari memberi kekuasaan kepada mereka yang hanya mencari untuk membuat kita tidak stabil. Marcus Aurelius berkata bahwa yang mengganggu manusia bukanlah apa yang terjadi, tetapi pendapat yang dimilikinya tentang hal itu. Mereka yang diam di tempat untuk bereaksi menunjukkan bahwa mereka telah belajar untuk mengatur emosinya dan tidak mengungkapkan ketenangannya terhadap pengaruh rangsangan luar. Ini bukan tentang penindasan, tetapi tentang secara sadar memilih kapan harus berbicara dan kapan lebih bijaksana untuk tidak melakukannya. Diam bukanlah kelemahan, tetapi pengendalian diri. Lidah bisa menjadi senjata tajam yang mampu menyakiti lebih dalam daripada pukulan fisik. Sebuah kata yang diucapkan saat marah bisa meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Namun, keheningan yang dipilih pada saat yang tepat menjadi benteng yang mengungkapkan kekuatan. Seneca menyatakan bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat. Dan dalam kegilaan itu, kita biasanya kehilangan kendali atas kata-kata kita. Sebaliknya, dominasi keheningan mempertahankan kekuatannya tetap utuh, karena tidak memungkinkan impuls mengambil kendali atas hidup kita. Kerendahan hati ditunjukkan lebih banyak melalui mendengarkan daripada berbicara. Mendengarkan adalah tindakan kemurahan hati karena melibatkan menyerahkan ruang, mematikan keinginan untuk menonjol, dan memberikan perhatian nyata kepada orang lain. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Orang yang diam untuk memberi jalan bagi suara orang lain akan mendapatkan kebijaksanaan, rasa hormat, dan pemahaman. Kerendahan hati lahir dari pengakuan bahwa kita tidak tahu segalanya, dan diam adalah pintu yang memungkinkan kita menerima apa yang orang lain ajarkan kepada kita. Keheningan membuka pintu menuju empati. Ketika kita berhenti menyela dan tetap diam, kita berhasil memahami apa yang benar-benar dirasakan orang lain. Kita tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi kita juga memahami gerakan mereka, keheningan mereka, dan emosi tersembunyi mereka. Pembukaan itu memungkinkan kita untuk terhubung dengan kemanusiaan orang lain dan memungkinkan kita untuk merespons dari pemahaman, bukan dari penilaian. Empati tidak muncul dari berbicara lebih keras, tetapi dari mendengarkan dengan lebih banyak perhatian. Dan diam adalah jembatan yang membawa kita lebih dekat kepada kapasitas untuk terhubung dengan tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati dalam keheningan menjadi tempat berlindung dari kekacauan. Dalam pertengkaran keluarga, diam pada waktu yang tepat dapat mencegah ketegangan yang meningkat dan memberi ruang untuk memahami. Saat bekerja, diam dan mendengarkan dengan saksama seorang rekan kerja dapat mengungkapkan solusi yang mungkin kita abaikan jika kita berbicara tanpa henti. Dalam diri kita sendiri, belajar untuk diam membawa kita untuk mengamati bagian dalam diri kita dan menemukan pikiran mana yang merupakan hasil dari emosi yang lewat dan mana yang lahir dari alasan yang tenang. Jangan sampai kita salah mengartikan diam sebagai penyerahan. Berdiam diri sebenarnya adalah tindakan kebijaksanaan yang melindungi energi kita. Mengetahui bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan, tidak semua pendapat memerlukan tanggapan,
Dan tidak semua provokasi perlu dijawab. Keheningan yang baik tidak berarti kekosongan, tetapi kehadiran. Ini bukan kelemahan, tetapi strategi, bukan penyerahan diri, melainkan kebebasan. Kerendahan hati dalam diam juga merupakan cermin yang mencerminkan tingkat disiplin kita. Orang yang selalu membutuhkan kata terakhir menunjukkan bahwa mereka adalah budak egonya. Mereka yang mampu tetap diam ketika segala sesuatu mendorong mereka untuk berbicara, menunjukkan bahwa mereka telah belajar mengatur diri mereka sendiri. Keheningan kemudian menjadi sebuah deklarasi diam-diam tentang kekuatan, dalam kemenangan yang tak terlihat, tetapi mendalam tentang diri sendiri. Siapa yang diam pada saat yang tepat melindungi perdamaian, memperkuat hubungan, dan menjadi seseorang yang suaranya ketika akhirnya berbicara lebih banyak didengar dan dihormati, karena mereka tidak berbicara hanya demi berbicara, tetapi karena ada sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Itulah paradoks keheningan. Semakin sering kita berlatih, semakin berat bobot kata-kata kita. Hari ini saya ingin meninggalkan Anda dengan undangan yang jelas. Jangan selalu menanggapi dorongan. Biarkan keheningan menunjukkan kekuatannya. Berlatihlah, dan Anda akan melihat bagaimana cara Anda berubah dalam hidup dan hubungan Anda. Untuk menyegel komitmen ini, tulis di komentar. Saya memilih untuk tetap diam dengan kerendahan hati untuk mendapatkan pemahaman dan kekuatan. Frasa tersebut akan menjadi pengingat Anda bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi. Pelajaran 6. Jawaban yang berbobot. Ada kata-kata yang tidak disadari dan hal-hal lainnya yang mereka rekam dalam memori seolah-olah mereka sedang membawanya. Saya mendapat bobot khusus. Perbedaannya biasanya tidak terletak pada apa yang dikatakan, tetapi dalam bagaimana dan kapan hal itu diucapkan. Berbicara sedikit membantu menambah nilai terhadap apa yang kita ekspresikan, karena keheningan yang melingkupinya bertindak sebagai kerangka kerja yang menyoroti setiap ide. Di dunia yang dipenuhi dengan pendapat dan kebisingan yang konstan, suara orang yang memilih untuk berbicara saja perlu memperoleh kekuatan yang berbeda. Tidak perlu berteriak atau mengulang, karena masing-masing frasa itu muncul dengan terukur dan syarat dengan maksud. Jadi, jawabannya berhenti menjadi gema kosong dan menjadi batu-batu kokoh yang menjadi tempat orang lain dapat saling mendukung. Kata-katamu bisa menjadi jangkar kepercayaan. Ketika seseorang mengetahui bahwa apa yang keluar dari mulutmu bukanlah hasil dari tergesa-gesa atau ego, tetapi refleksi dan ketenangan, mereka belajar untuk menghargainya. Mendengar dari seseorang yang butuh waktu sebelum menjawab menginspirasi rasa aman, karena menunjukkan bahwa mereka tidak didominasi oleh emosi saat ini, tetapi dengan kejelasan alasan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tindakan harus tegas dan sederhana, dan kata-katanya tidak berbeda. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran dan ketenangan, kita menjadi panduan bagi orang-orang di sekitar kita. Singkat memiliki dampak yang lebih besar daripada kelimpahan. Berbicara tanpa ukuran akan mengencerkan pesan, membuatnya lemah, berulang-ulang, bahkan menjengkelkan. Di sisi lain, singkatnya memusatkan kekuatan seperti pukulan palu. Singkat, kuat, dan tidak mungkin untuk diabaikan. Snikacha mengatakan bahwa apa yang dikatakan dengan sedikit kata lebih mudah diingat, karena pikiran manusia memahami dengan jelas yang penting dan hilang dalam berlebihan. Singkat, langsung, dan penuh makna dapat mengubah seluruh situasi, sementara pidato yang tak berujung menguap di udara tanpa meninggalkan jejak. Dengarkan dulu. Ini adalah rahasia setiap jawaban yang berbobot. Mayoritas orang berbicara untuk memaksakan diri, tidak mengerti. Namun, siapa yang mau mendengarkan? Sebelum menjawab, tunjukkan rasa hormat dan disiplin. Mendengarkan dengan penuh perhatian memungkinkan Anda melihat nuansa, memahami apa yang benar-benar dibutuhkan, dan memilih cara terbaik untuk merespons. Epictetus mengajarkan bahwa alam memberi kita 2 telinga dan 1 mulut untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Menjawab tanpa mendengarkan adalah menembak tanpa membidik. Dengarkan dulu untuk mempersiapkan lahan agar masing-masing kata tersebut akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip ini mengubah hubungan kita. Dalam percakapan dengan orang yang dicintai, mendengarkan dengan tenang dan kemudian menjawab dengan beberapa kata tulus dapat menyembuhkan lebih dari 1000 penjelasan. Di tempat kerja, jawaban singkat dan jelas menginspirasi kepercayaan, bukannya kebingungan.
Dalam sebuah diskusi, diam, dan kemudian mengatakan apa yang benar dapat menghentikan eskalasi konflik dan membuka pintu menuju perdamaian. Jawaban yang berbobot tidak datang dari kelimpahan verbal, tetapi dari keheningan sebelum membentuknya dan domain internal yang membimbing mereka. Tanggapi dengan bobot juga berarti tidak membuang-buang kata-kata yang remeh. Tidak semuanya layak mendapat jawaban. Tidak setiap provokasi butuh balasan. Tidak semua kritik harus menjadi perdebatan. Marcus Aurelius menyarankan untuk mengabaikan yang tidak penting, karena mendedikasikan waktu dan kata-kata untuk apa yang tidak penting akan menguras energi kita yang sia-sia. Pilih pertempuran kita dan respon kita adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Setiap kali kita memilih untuk tetap diam dalam menghadapi hal-hal yang tidak penting, kita memberikan nilai lebih ketika kita memutuskan untuk membicarakannya yang sungguh penting. Kekuatan dari kata-katamu tergantung pada kemampuanmu untuk menampungnya. Seperti sungai yang mengalir ketika terkonsentrasi di saluran menyempit, suaramu menjadi lebih kuat ketika Anda memilih dengan hati-hati apa yang harus dikatakan dan kapan harus mengatakannya. Bukan kelimpahan air yang menghasilkan air terjun, tetapi konsentrasi. Demikian pula, hal ini bukanlah kelimpahan kata-kata yang meninggalkan jejaknya, tetapi presisinya. Hidup memberi kita kesempatan setiap hari untuk mempraktikkan seni ini. Ketika seseorang memprovokasi Anda dapat memilih untuk diam dan menyimpan kata-kata Anda untuk apa yang benar-benar berharga. Ketika seseorang membutuhkan saran Anda bisa menunggu, mendengarkan, dan kemudian menjawab dengan jelas, bukan dengan kelebihan. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, ingatlah bahwa ketenangan sebelum berbicara adalah dasar dari setiap jawaban yang bijaksana. Hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan komitmen yang sederhana namun mendalam. Belajarlah untuk memberikan kata-katamu pentingnya hal yang pantas mereka dapatkan. Jangan bicara lebih dari yang diperlukan. Dengarkan sebelum merespons, dan jadilah seseorang yang suaranya menginspirasi rasa hormat dan kepercayaan. Untuk mengukir ajaran ini dalam pikiranmu, tulis di komentar. Mulai hari ini, kata-kataku akan singkat, tegas, dan berbobot. Itu akan menjadi pernyataan Anda bahwa Anda memilih kejelasan daripada kebisingan dan kebijaksanaan atas impulsivitas. Pelajaran 7. Hindari kebisingan di dalam ruangan. Terkadang, hambatan terbesar bukanlah di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Suara orang lain bukanlah yang menghalangi kita untuk maju, tetapi suara bising yang terus-menerus dari pikiran kita sendiri. Dialog internal yang berulang tanpa henti tentang kekhawatiran, keraguan, rasa bersalah, dan skenario imajiner melelahkan energi kita dan mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya penting. Hindari kebisingan di dalam berarti berhenti berpikir secara berlebihan, belajar mengarahkan pikiran, dan memisahkan apa yang pantas mendapat ruang dari apa yang hanya menghabiskan tempat. Pikiran yang penuh dengan pikiran yang bersaing tidak dapat mendengar apapun dengan jelas, dan kebingungan menjadi penjara tak terlihat. Kaum Stoa tahu bahwa siapapun yang tidak mengendalikan pikirannya dikutuk untuk menjadi budaknya. Gambar itu bersikeras bahwa kita tidak terpengaruh oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pendapat kita tentang mereka. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan penilaian, interpretasi, dan dialog internal, kita berhenti merasakan realitas sebagaimana adanya dan melihatnya melalui penyaring kebisingan. Heningkan batinmu. Ini bukan tentang menghilangkan kehidupan mental, tetapi memperkuat perhatian Anda untuk fokus pada apa yang penting dan melepaskan apa yang hanya melemahkan semangatmu. Dia yang mencapai ketenangan pikiran menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan membungkam batin ini memperkuat perhatian karena membebaskan kita dari gangguan yang tidak berguna. Sebuah pikiran gelisah bagaikan danau yang diterjang ombak angin. Permukaannya sangat berubah sehingga tidak mencerminkan apapun dengan jelas. Hanya ketika airnya tenang kita bisa melihat latar belakang. Hal yang sama terjadi pada kita. Hanya dalam keheningan kebenaran muncul. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa membuat Anda tak terkalahkan saat Anda fokus pada yang penting dan tidak tersebar pada hal-hal remeh. Konsentrasi ini lahir dari disiplin dalam mengatur apa yang kita pikirkan dan menolak memberi ruang pada apa yang tidak memiliki nilai. Kebisingan mental teratasi dengan disiplin, bukan dengan keinginan. Tidak cukup dengan keinginan untuk memiliki kedamaian. Anda harus melatih pikiran setiap hari. Sama seperti tubuh diperkuat dengan olahraga konstan.
pikiran diperkuat dengan latihan menghentikan pikiran yang tidak perlu dan langsung terhadap hadiah. Ini melibatkan pengamatan apa yang muncul di kepala kita dan secara sadar memutuskan apa yang pantas kita berikan energi dan apa yang harus kita lepaskan. Kering memperingatkan bahwa banyak dari kita menderita karena membayangkan kemalangan yang tidak akan pernah terjadi. Disiplin adalah tentang memutus siklus itu sebelum ia menyeret kita pergi. Sebuah pikiran yang tenang memiliki semangat yang kuat. Fakta bahwa bagian dalamnya tidak membiarkan dirinya terseret oleh kekacauan eksternal. Mungkin dikelilingi kebisingan, tetapi di dalam dirinya sendiri terdapat kesunyian yang berkuasa. Itulah kekuatan sesungguhnya, bukan? Bergantung pada ketenangan dunia untuk merasa tenang, tetapi untuk membawa ketenangan dalam diri sendiri. Ketika Anda mencapai ini, perhatian Anda menjadi tepat. Energi Anda terkonsentrasi dan kemampuan Anda untuk bertindak berlipat ganda. Keheningan interior adalah dasar ketegasan luar. Latihlah ketenangan ini. Itu membutuhkan ketekunan. Kehidupan sehari-hari memberi kita rangsangan, berita, kritik, perbandingan, masalah. Pikiran ingin memproses semuanya pada saat yang sama dan berakhir menjadi jenuh. Tantangannya adalah mengingat bahwa tidak semua hal layak untuk dijalani. Pikiran tidak bisa menjadi tempat pembuangan sampah tempat kita membuang apapun. Itu harus menjadi taman di mana kita memilih apa yang akan ditanam. Jika kita melatih kriteria ini, setiap hari akan ada lebih sedikit kebisingan dan lebih banyak kejelasan. Hindari kebisingan di dalam juga merupakan tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Apa gunanya merawat tubuh jika kita membiarkan pikiran kita teracuni oleh pikiran-pikiran yang tidak mengarah kemanapun? Yang terus-menerus membiarkan dirinya terjebak dalam gangguan mental menyerahkan kedamaian. Tetapi barang siapa memutuskan untuk mendisiplinkan dirinya, belajar menenangkan pusaran ide, menjadi seseorang yang mampu melewati badai kehidupan tanpa merusak. Keheningan batin bukanlah kekosongan, itu adalah kepenuhan. Di dalamnya kita menemukan kekuatan yang tidak kita ketahui, karena semua perhatian kita terfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan itu tergantung pada kita. Kaum Stoa tidak mencari untuk menghilangkan kesulitan eksternal. Mereka berusaha untuk memperkuat semangat agar tidak ada kesulitan yang dapat mengalahkan mereka. Kekuatan dimulai dari pikiran dan tumbuh setiap kali kita memilih untuk membungkam kebisingan internal. Hari ini Anda dapat mengambil langkah ke arah itu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi tempat di mana kekacauan merajalela tanpa kontrol. Putuskan untuk melatihnya. Putuskan untuk membungkam suara-suara yang tidak perlu. Putuskan untuk membangun ruang interior ketenangan dan kejelasan. Itu akan menjadi kekuatan sejati Anda. Untuk mengingat dan berkomitmen pada praktik ini, tulis di komentar. Mulai hari ini, saya memilih untuk menenangkan kebisingan batinku dan memperkuat semangat. Frasa itu akan menjadi jangkar Anda untuk tidak lupa bahwa pikiran yang tenang adalah kemenangan terbesar. Pelajaran 8. Mendengarkan secara aktif. Ada perbedaan mendalam antara mendengar dan menyimak. Pendengaran adalah tindakan otomatis, suatu proses fisik yang terjadi dengan mudah. Sebaliknya, mendengarkan secara aktif membutuhkan kemauan, perhatian, dan empati. Mendengarkan secara aktif tidaklah sekadar menerima suara. Ia mencari untuk memahami apa yang ada di baliknya. Emosi, niat, dan kebutuhan yang tersembunyi. Dalam dunia yang serba cepat, di mana mayoritas orang menunggu giliran untuk berbicara lebih daripada untuk memahami, berlatih mendengarkan aktif menjadi tindakan kebijaksanaan dan rasa hormat. Siapa yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh memberikan hadiah yang lebih berharga daripada kata apapun, kehadiran penuh. Tidak cukup hanya mendengar, Anda harus memahami. Seringkali kita percaya bahwa kita sudah tahu apa yang ingin dikatakan orang lain, dan kita menyela dengan kesimpulan yang terburu-buru. Ketergesaan untuk merespons mencegah kita menangkap esensi sejati dari pesan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus mengamati dengan tenang karena hanya dengan cara itu, kita bisa memahami sifat hal-hal. Hal yang sama terjadi dengan orang lain. Tanpa mendengarkan dengan seksama, kita hanya mengamati permukaannya. Memahami makna yang dalam lahir dari keheningan pikiran dan pembukaan hati untuk menerima apa yang orang lain benar-benar ingin sampaikan. Bertanya saat mendengarkan menunjukkan minat yang nyata. Ketika kita tidak hanya mendengar, tetapi juga meminjamkan perhatian yang tulus,
muncul pertanyaan yang memperkaya percakapan. Ini bukan tentang tidak mempertanyakan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita telah hadir, bahwa kita menghargai apa yang dibagikan, dan kita ingin tahu lebih banyak. Epictetus mengatakan bahwa rasa ingin tahu untuk belajar adalah tanda kerendahan hati, dan bertanya sambil mendengarkan adalah cara praktis dari kerendahan hati tersebut. Kita menyadari bahwa tidak ada dari kita yang tahu segalanya, dan bahwa orang lain memiliki sesuatu untuk mengajari kita. Ketertarikan yang tulus memperkuat hubungan dan mematahkan penghalang kedangkalan. Mendengarkan secara aktif menghindari penilaian yang tergesa-gesa. Manusia cenderung bereaksi cepat, mengklasifikasikan, dan memberikan pendapat sebelum sepenuhnya memahami. Namun, ketika kita berlatih mendengarkan secara aktif, kita belajar untuk menunggu, memberi ruang bagi orang lain sebelum memberikan pendapat. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada yang lebih merusak perdamaian daripada penilaian yang tergesa-gesa. Mendengarkan secara aktif mengekang dorongan ego untuk maju dan memberi waktu agar kebenaran terungkap sedikit demi sedikit. Dengan praktik ini, kita mengurangi konflik karena kita berhenti bereaksi terhadap apa yang kita percayai dan mulai menanggapi apa yang sebenarnya diberitahukan kepada kita. Memberikan perhatian penuh menghasilkan kepercayaan. Ketika seseorang merasa bahwa kita mendengarkannya tanpa gangguan, tanpa melihat jam, atau memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, mereka merasakan rasa hormat. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang solid. Siapa yang mendengarkan secara aktif, bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memvalidasi emosi, mengakui pentingnya orang lain, dan menciptakan ruang aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa martabat orang lain sama berharganya dengan martabat kita sendiri, dan memberikan perhatian penuh adalah cara praktis untuk mengenali harga diri tersebut. Mendengarkan secara aktif tidak berarti setuju dengan semua yang dikatakan. Itu berarti memberi kepada orang lain kesempatan untuk didengar tanpa filter, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa gangguan. Ini untuk memahami sebelum membalas. Ini untuk menahan dorongan untuk mengisi keheningan dengan pendapat dan memungkinkan orang lain menyelesaikan pikirannya. Seringkali, apa yang seseorang butuhkan bukanlah nasihat, tetapi hanya telinga yang mendengarkan tanpa menghakimi atau benar. Sikap sederhana itu bisa meringankan beban dan menyembuhkan luka tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berlatih mendengarkan secara aktif dapat mengubah cara kita berhubungan. Dalam keluarga, mendengarkan dengan sabar seorang anak atau pasangan hidup bisa memperkuat ikatan yang cenderung melemah akibat kebisingan rutinitas. Di tempat kerja, benar-benar peduli terhadap rekan kerja bisa menghindari kesalahan dan membuka peluang. Bahkan dengan orang asing, mendengarkan secara aktif menghubungkan kita dengan kemanusiaan yang sama, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki cerita dan motif di balik apa yang diungkapkannya. Disiplin mendengarkan dengan seksama juga membantu kita berlatih untuk hidup di masa sekarang. Ketika kita mendengarkan, kita belajar untuk membungkam kebisingan batin kita, kekhawatiran, dan fokus pada saat ini. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga memperkuat pikiran kita sendiri karena mengajarkan kita untuk menjadi lebih sedikit reaktif dan lebih sadar. Mendengarkan aktif adalah alat pertumbuhan pribadi sekaligus kebajikan sosial. Saat ini lebih dari sebelumnya, kita perlu menumbuhkan praktik ini di tengah dunia yang berteriak dan menyampaikan pendapatnya tanpa henti. Marilah kita menjadi orang-orang yang tahu cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memberi lebih sedikit penilaian dan lebih banyak pemahaman, kurang terburu-buru dan lebih banyak perhatian. Kebijaksanaan sejati bukan berarti selalu berbicara, tetapi belajar mendengarkan secara mendalam. Untuk mencatat komitmen ini dalam diri kita, tulis di komentar. Saya berkomitmen untuk mendengarkan secara aktif, memahami, dan memperkuat kepercayaan. Itu akan menjadi deklarasi Anda bahwa Anda memilih untuk memberi nilai pada perhatian dan menjadi seseorang yang mendengarkan dengan kekuatan untuk mengubah. Pelajaran 9. Tenang dalam kesulitan. Ketika hidup ini menjadi rumit dan semuanya tampaknya melawan kita, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah kehilangan ketenangan. Naluri memberitahu kita untuk merespons dengan teriakan, untuk membela diri dengan kata-kata impulsif, atau bereaksi dengan marah terhadap apa yang kita rasa tidak adil. Namun, mereka yang telah belajar untuk tetap tenang di tengah badai, tahu bahwa sikap ini tidak hanya melindungi kedamaian batin,
tetapi juga memberi mereka keuntungan yang tak ternilai. Tenang dalam kesulitan bukan berarti ketidakpedulian, tetapi pengendalian diri. Ini adalah seni menjaga kejelasan saat orang lain membiarkan diri mereka terseret ke dalam kekacauan. Berbicara lebih sedikit pada saat-saat tersebut dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Berapa kali perdebatan meningkat bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena kata-kata yang dilontarkan dalam panasnya emosi. Kalimat yang buruk bisa menjadi kayu bakar untuk api dan memperpanjang masalah yang mungkin akan berakhir lebih awal. Marcus Aurelius menyarankan sebelum berbicara, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah apa yang akan kita katakan benar-benar memberikan kontribusi sesuatu. Keheningan dan kehati-hatian bukanlah tanda kelemahan, tetapi isyarat kebijaksanaan. Diam ketika emosi tinggi adalah untuk menghindari percikan itu menjadi api. Mendengarkan di tengah kekacauan memberi Anda keuntungan, karena sementara yang lain gelisah mencoba memaksakan diri, siapapun yang mendengarkan mendapatkan perspektif. Mendengar dengan tenang melihat detail yang berteriak bersembunyi, motivasi sebenarnya, titik lemah argumen orang lain, bahkan emosi tersembunyi yang menjelaskan permusuhan. Epictetus mengatakan bahwa kita memiliki dua telinga dan hanya satu mulut untuk mengingat bahwa mendengarkan lebih berharga daripada berbicara. Ketenangan di tengah kekacauan tidak hanya membantu mempertahankan kontrol, tetapi juga mengubah orang yang berlatih menjadi seseorang yang lebih bijaksana, mampu memutuskan dengan jelas apa yang harus dilakukan, alih-alih terbawa oleh arus pasang surut. Ketenangan melucuti permusuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan hubungan dalam jangka waktu lama dalam konfrontasi ketika mereka bertemu dengan seseorang yang tidak bereaksi dengan kekerasan. Kemarahan membutuhkan respons untuk tumbuh, namun ketenangan secara bertahap memadamkannya. Seneca mengatakan bahwa kemarahan itu seperti api yang padam jika ditolak bahan bakar. Tanggapi dengan tenang, siapa yang mencari pertarungan tidak akan menyerah, tetapi memotong energi yang memberi makan konflik. Ketenangan itu tidak selalu akan meyakinkan yang lain, tetapi selalu akan melindungi perdamaian kita, yang merupakan satu-satunya hal yang sebenarnya dapat kita kendalikan. Diam adalah perisai terhadap provokasi. Tidak semuanya layak mendapat jawaban. Tidak semua pelanggaran membutuhkan balasan. Tidak semua kritik memerlukan penjelasan. Keheningan yang digunakan dengan baik akan menjadi dinding tak terlihat yang melindungi kita dari serangan dan memungkinkan kita untuk tetap berdiri tanpa membuat diri kita lelah. Marcus Aurelius menyarankan untuk mengabaikan apa yang tidak bergantung pada kita dan tidak memberikan kekuatan pada apa yang kurang penting. Keheningan di sana bukanlah kekosongan, melainkan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bergantung pada belas kasihan rangsangan eksternal, tetapi kita memiliki keputusan untuk menjadi pemilik reaksi kita. Berlatihlah untuk tenang dalam kesulitan adalah latihan sehari-hari. Tidaklah cukup hanya dengan menginginkannya. Seseorang harus melatihnya dalam situasi kecil kehidupan. Ketika seseorang memberitahu kita sesuatu yang mengganggu, ketika lalu lintas menjengkelkan, ketika kritik yang tidak adil mencoba memprovokasi kita, setiap kesempatan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol. Disiplin dalam diam, mendengarkan, dan tetap tenang menguat dengan pengulangan hingga menjadi sifat kita. Dan ketika kesulitan yang lebih besar datang, kita akan siap menghadapinya tanpa kehilangan keseimbangan. Tenang tidak berarti semuanya berjalan dengan baik. Itu berarti Anda telah memutuskan untuk berdiri teguh, bahkan jika tidak ada yang menguntungkan Anda. Itu adalah perisai tak terlihat yang memungkinkan Anda bertindak dengan kecerdasan, melindungi pikiran Anda, dan menghemat energi Anda. Kesulitan menguji karakter kita, dan siapa yang berhasil tetap tenang pada saat-saat itu menunjukkan kekuatan yang melampaui kondisi apapun. Kehidupan akan selalu membawa kesulitan, tetapi masing-masing dari kita memutuskan bagaimana menghadapinya. Kita bisa bereaksi dengan marah dan memperburuk situasi, atau kita bisa memilih ketenangan dan menjaga kedamaian kita. Jalan stoik jelas. Anda tidak dapat mengendalikan kekacauan, tetapi Anda bisa mengendalikan jawaban Anda, dan dalam jawaban itu, temukan kebebasan sejati Anda. Hari ini, saya ingin mengusulkan sebuah komitmen konkret kepada Anda. Lain kali Anda menemukan diri Anda di tengah provokasi, ingatlah bahwa ketenangan Anda lebih berharga daripada diskusi apapun. Jangan berikan kedamaian Anda kepada apa yang tidak pantas mendapatkannya. Untuk menyegel ajaran ini, tulis di komentar. Saya memilih untuk tetap tenang dalam kesulitan sebagai kekuatan terbesarku.
Ini akan menjadi janji Anda bahwa bahkan jika dunia berteriak, di dalam diri Anda akan selalu ada tempat yang sunyi dan tenang. Pelajaran 10. Kekuatan disiplin. Ini bukan bakat atau keberuntungan yang membentuk sebuah kehidupan yang kokoh, tetapi disiplin. Itu adalah kebiasaan diam yang diulang-ulang hari demi hari, mengubah pikiran, memperkuat karakter, dan mengubah niat menjadi hasil nyata. Kekuatan dari disiplin tidak muncul dalam hal-hal besar pada saat tertentu, tetapi dalam pengambilan keputusan kecil dan konstan yang kita ambil setiap hari. Dengarkan, diam, bertahanlah, memilih apa yang benar daripada apa yang mudah. Semua hal ini memerlukan disiplin yang kuat, yang tidak menyerah pada kenyamanan atau mengizinkan. Siapa yang menguasai disiplin menjadi penguasa takdirnya, karena belajar untuk mengatur diri sendiri bahkan ketika dunia mendorongnya ke arah lain. Mendengarkan memerlukan konsistensi dan latihan. Tidak cukup hanya memperhatikan sekali dan kemudian kembali ke kebiasaan menyela atau teralihkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah pelatihan yang membutuhkan kesabaran sehari-hari. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk melakukan disiplin ini. Menenangkan pikiran, menahan dorongan untuk merespons dengan cepat, dan memberi ruang untuk suara orang lain. Marcus Aurelius menyarankan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena tergesa-gesa mengaburkan akal sehat. Disiplin mendengarkan dengan tenang tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga kemampuan kita untuk memahami sebelum bertindak. Keheningan menuntut pemantauan diri sehari-hari. Pada saat-saat ketegangan, hal yang mudah adalah membiarkan kata-kata keluar tanpa filter. Tetapi disiplin diukur tepat di sana, di kemampuan untuk berhenti, menahan bahasa, dan berpikir sebelum berbicara. Seneca mengklaim bahwa kemarahan adalah perbudakan, dan setiap kata impulsif adalah rantai yang kita tempatkan pada diri kita sendiri. Siapa yang berlatih diam dan disiplin belajar untuk tidak menjadi budak emosi mereka, dan secara bertahap mengubah diam menjadi tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan. Disiplin mengubah kebiasaan menjadi kebajikan. Sebuah gerakan yang berulang secara sadar berakhir membentuk karakter. Siapa yang melatih dirinya dalam mendengarkan setiap hari menjadi orang bijaksana. Siapa yang terbiasa diam pada momen yang tepat menjadi seseorang yang bijaksana. Siapa yang mempraktikkan kesabaran menjadi seseorang yang tenang. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak bebas jika kita tidak belajar mengendalikan diri. Dan disiplin adalah alat yang mengubah teori itu menjadi kenyataan yang jelas. Ini bukan usaha sesaat. Ini adalah praktik berkelanjutan yang mengubah apa yang kita lakukan dalam diri kita. Keteguhan membentuk karakter yang teguh. Tidak ada gunanya melakukan sesuatu yang baik pada suatu hari dan meninggalkannya setelah itu. Disiplin bersinar dalam pengulangan, dalam kemampuan untuk berdiri teguh ketika motivasi menghilang. Mudah untuk konsisten ketika ada antusiasme. Hal yang sulit adalah bergerak maju ketika semuanya tampak menanjak. Disitulah terletak kekuatan sejati. Sebuah karakter tidak dapat dipatahkan, tidak dipalsukan dalam hiburan, tetapi dalam ketekunan menghadapi kesulitan. Orang yang disiplin dalam hal-hal kecil memperoleh kekuatan yang menopang mereka dalam hal-hal besar. Dalam kehidupan sehari-hari, disiplin adalah mesin penggerak kita untuk meningkatkan diri, baik di tempat kerja, dalam belajar, dalam perawatan pribadi, maupun dalam hubungan kita satu sama lain. Setiap area membutuhkan pengulangan dan usaha. Ini bukan inspirasi yang lewat yang kita ubah, tetapi komitmen untuk melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan, bahkan ketika kita tidak menyukainya. Itulah perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang tersisa setengah jalan. Disiplin juga melindungi kita dari kekacauan di dalam. Pikiran yang tidak disiplin akan melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, terseret oleh setiap emosi dan kelelahan dalam upaya mengendalikan segalanya. Tetapi ketika kita melatih pikiran dengan disiplin, kita belajar untuk fokus pada apa yang berada di bawah kendali kita dan berhenti membuang-buang energi pada apa yang tidak bergantung pada kita. Kejelasan itu memberi kita ketenangan, dan ketenangan memberi kita kekuatan. Janganlah kita lupa bahwa disiplin bukanlah hukuman, tetapi jalan menuju kebebasan. Siapa yang teratur tidak perlu bergantung pada persetujuan atau motivasi eksternal. Hiduplah sesuai dengan prinsip Anda, bukan dengan dorongannya. Dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Bukan kekuatan yang mengalahkan orang lain, tetapi kekuatan yang berhasil mengatasi diri sendiri. Hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengambil langkah tegas dalam arah itu.
Jangan menunggu motivasi datang. Mulailah sekarang untuk menumbuhkan disiplin dalam hal-hal kecil, dan Anda akan melihat karaktermu menjadi solid dan hidupmu lebih jelas. Untuk menyegel komitmen ini, tulis di komentar. Saya berkomitmen untuk hidup dengan disiplin setiap hari untuk membangun karakter yang kuat dan teguh. Itu akan menjadi pernyataan Anda bahwa Anda memilih keteguhan sebagai bagian dari diri Anda. Pelajaran 11. Rasa hormat dalam dialog. Pada saat semua orang ingin didengar, menjadi langka dan berharga untuk menemukan seseorang yang benar-benar tahu bagaimana mendengarkan. Menghormati dalam dialog tidak diukur dari siapa yang berbicara lebih banyak atau siapa yang memaksakan pendapatnya, tetapi dari disposisi yang tulus untuk memperhatikan. Mendengarkan orang lain adalah tindakan bermartabat, karena mengakui nilai mereka sebagai manusia dan memberinya ruang untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Siapa yang mendengarkan menunjukkan rasa hormat, dan rasa hormat adalah fondasi yang membangun hubungan yang solid, baik itu pribadi, akrab, atau profesional. Kurangi bicara menunjukkan pertimbangan. Kita sering percaya bahwa kita harus merespons dengan cepat, memberikan solusi langsung, atau memaksakan pandangan kita sendiri. Namun, untuk tetap diam pada saat yang tepat adalah tanda kehati-hatian dan rasa hormat. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak boleh terburu-buru untuk memberikan pendapat, terutama karena dengan melakukan hal tersebut, kita lebih menunjukkan ketidaksabaran daripada kebijaksanaan. Berbicara lebih sedikit bukan berarti kehilangan kehadiran, tetapi membiarkan orang lain mengekspresikan dirinya tanpa merasa seperti kita bersaing untuk didengar. Pertimbangan yang benar adalah memahami bahwa suara kita tidak harus selalu menempati pusat perhatian. Terkadang, hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah menyerahkan ruang. Rasa hormat dibangun dalam perhatian. Tidak cukup hanya hadir secara fisik dalam suatu percakapan. Anda harus hadir dengan pikiran dan hati. Mendengarkan sambil memegang telepon atau dengan tatapan kosong tidak berarti mendengarkan. Itu hanya berpura-pura. Orang lain merasakan ketika perhatian kita nyata, dan dalam hal ini, detail memainkan peranan penting dalam perbedaan antara hubungan yang dangkal dan hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Seneca memperingatkan bahwa kita menyia-nyiakan hidup kita pada hal-hal yang mengganggu, tanpa memperhatikan apa yang penting. Jika kita menerapkan nasihatnya dalam dialog, kita akan menemukan bahwa perhatian adalah salah satu bentuk penghormatan terbesar yang dapat kita tawarkan. Mendengarkan adalah jembatan menuju kepercayaan. Ketika seseorang merasakan bahwa kita mendengarkannya tanpa menyela, tanpa menghakimi, dan tanpa terburu-buru, mereka mulai terbuka. Mereka merasa bahwa mereka bisa membagikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan, dan keterbukaan itu menghasilkan ikatan kepercayaan yang sulit untuk dipatahkan. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita harus lebih cepat mendengarkan daripada berbicara, karena mendengarkan membuka jalan yang biasanya ditutup oleh kata-kata impulsif. Jembatan kepercayaan dibangun dengan batu bata keheningan, kesabaran, dan perhatian, bukan dengan pidato yang tak berujung. Menghormati dalam dialog tidak berarti selalu setuju. Anda bisa tidak setuju dengan keras dan tetap menghormati orang lain. Perbedaannya terletak pada bentuk penyampaian. Ini bukan tentang menghancurkan orang yang berpikir berbeda, tetapi untuk mengenali hak mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka. Kekuatan sejati bukanlah pada kemenangan dalam diskusi, tetapi dalam menjaga martabat bersama, bahkan di tengah pertentangan. Rasa hormat mengubah dialog menjadi ruang pertumbuhan, bukan medan perang. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip ini dapat mengubah interaksi kita. Di dalam keluarga, mendengarkan dengan hormat anak, saudara, atau pasangan, bisa menghindari jarak yang tidak perlu dan menyembuhkan kesalahpahaman. Di tempat kerja, memberikan perhatian yang tulus kepada rekan kerja, memperkuat kerjasama, dan mengurangi konflik. Bahkan dengan orang asing, hanya mendengarkan tanpa terburu-buru dapat membangun kepercayaan dan menandai perbedaan dalam hari Anda. Menghormati dalam dialog juga merupakan tindakan disiplin. Ego selalu ingin memaksakan diri, memiliki kata terakhir, dan menunjukkan bahwa kita tahu lebih banyak. Namun, orang yang berisi dan mendengarkan menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh kebijaksanaan mereka sendiri. Disiplin itu mengungkapkan karakter yang solid, karena tidak memerlukan mengangkat diri di atas orang lain untuk merasakan kepastian. Sebaliknya, ia mengakui bahwa nilai yang sebenarnya adalah memperlakukan orang lain dengan bermartabat.
Bahkan ketika emosi bisa mendorong ke arah ketidaksabaran atau kesombongan, hanya siapa yang merasa damai dengan dirinya sendiri yang dapat mendengarkan tanpa merasa terancam. Mereka bisa berbicara lebih sedikit tanpa merasa kehilangan pentingnya, dan bisa memperhatikan tanpa mencari manfaat langsung. Ketenangan yang lahir dari rasa hormat dalam dialog membangun ikatan yang lebih dalam daripada argumen yang brilian. Hari ini, lebih dari sebelumnya, kita perlu menyelamatkan kebajikan ini. Di tengah kesibukan dan kebisingan, marilah kita menjadi mereka yang memilih untuk mendengarkan dengan bermartabat dan berbicara dengan hati-hati. Mari kita menjadi orang-orang yang mengubah pertukaran sederhana kata-kata menjadi pertemuan di mana mereka berkembang dalam pengertian dan kepercayaan. Untuk menyegel komitmen ini, tulis di komentar. Saya memutuskan untuk berdialog dengan rasa hormat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu akan menjadi pernyataan Anda bahwa Anda memilih martabat lebih dari tergesa-gesa dan kepercayaan diri atas pengenaan. Pelajaran 12. Menjadi teguh. Menjadi tak tergoyahkan bukan berarti berpaling dari kenyataan. Janganlah menjadi tidak peka, tetapi belajarlah untuk hidup dengan ketenangan yang begitu kuat, sehingga tidak ada hal eksternal yang dapat membawa Anda keluar dari pusat diri Anda. Kekuatan ini lahir dari keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kuasai keheningan, dengarkan lebih banyak, berbicaralah lebih sedikit, dan kembangkan pikiran yang tenang. Mereka yang mempraktikkan kebajikan ini menjadi tahan terhadap kekacauan dunia, karena mereka tidak lagi bergantung pada apa yang orang lain lakukan, atau katakan untuk menjaga perdamaian batin mereka. Menjadi tidak bisa dihancurkan bukan berarti melawan segala sesuatu dengan kekakuan, tetapi belajar berdiri dengan tenang di tengah badai apapun. Wilayah keheningan memperkuat karakter. Ketika kita diam dalam menghadapi provokasi, kita tidak kalah, kita mendapatkan kendali atas diri kita. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada cara kita merespons di dalam. Disiplin dalam keheningan mengajarkan kita untuk tidak memberikan informasi yang tidak penting. Keheningan menjadi perisai yang melindungi pikiran dan jiwa, menunjukkan kedewasaan emosional. Hanya mereka yang telah belajar untuk tetap diam pada saat yang tepat yang dapat menganggap dirinya sebagai tuan. Mendengarkan lebih banyak membuka pintu menuju pengetahuan. Fakta bahwa seseorang terlalu banyak bicara hanya menunjukkan bahwa ia mengulang apa yang sudah ia ketahui. Namun mereka yang mendengarkan menerima perspektif baru, menemukan kebenaran tersembunyi, dan tumbuh dalam pemahaman. Epictetus mengajarkan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut untuk mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan sebelum berbicara. Mendengarkan dengan sabar adalah bentuk kerendahan hati. Akui bahwa kita tidak tahu segalanya dan selalu ada hal baru untuk dipelajari. Mendengarkan mengubah orang yang melakukannya, karena hal ini membuka Anda terhadap realitas yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Berbicara lebih sedikit membuat Anda lebih bijaksana dan lebih dihormati. Kelimpahan kata-kata biasanya mengencerkan pesan, sementara singkatnya memusatkan kekuatan. Seneca memperingatkan bahwa singkat dan jelas lebih mudah diingat daripada panjang dan membingungkan. Siapa yang mengukur kata-katanya menyampaikan rasa hormat dan kredibilitas, karena orang lain tahu bahwa dia tidak berbicara berdasarkan dorongan hati, tetapi berdasarkan refleksi. Mereka yang memilih dengan hati-hati kapan harus berbicara dan kapan harus diam menjadi orang yang suaranya bergema dengan berat, bukan berdasarkan volume, tetapi berdasarkan kejelasan pesan mereka. Menjadi tidak bisa dihancurkan adalah tentang hidup dalam ketenangan dan mendengarkan. Ini bukan tentang tidak merasakan emosi, tetapi tidak membiarkan emosi tersebut menguasai Anda. Kesulitan menimpa semua orang, tetapi tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Beberapa kehilangan kendali, sementara yang lain menemukan ketenangan sebagai kekuatan untuk melanjutkan. Yang tak tergoyahkan bukanlah yang tak menderita, tetapi dia yang tahu bagaimana mengubah penderitaan menjadi pembelajaran dan tidak membiarkan kekacauan eksternal menghancurkan kedamaian batin mereka. Ketenangan menjadi tempat berlindung Anda, dan mendengarkan adalah alat Anda untuk lebih memahami dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebajikan ini menandai perbedaan. Di tempat kerja, orang yang lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara akan terlihat sebagai orang yang dapat dipercaya, karena perkataannya memiliki bobot refleksi. Di dalam keluarga, mereka yang menguasai keheningan
akan terhindar dari konflik yang tidak perlu dan berkontribusi terhadap suasana saling menghormati dalam diri sendiri. Latihan disiplin ini secara terus-menerus memperkuat pikiran hingga menjadi tempat di mana ketenangan tidak tergantung pada keadaan. Menjadi tidak bisa dihancurkan, tidak terjadi semalam. Ini adalah latihan yang terus-menerus, kebiasaan yang dibentuk setiap kali Anda memilih untuk tetap diam. Daripada bereaksi, lebih baik mendengarkan dan berbicara dengan hati-hati daripada hanya mengucapkan kata-kata kosong. Setiap pilihan tersebut membangun karakter yang solid, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang lebih teguh. Kebesaran sejati tidak diukur dari seberapa sering Anda mengangkat suara, tetapi dari ketenangan di mana Anda memilih untuk tidak menggunakannya. Penguasaan keheningan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan kehati-hatian dalam berbicara adalah fondasi kekuatan batin. Mereka yang membudidayakannya tidak perlu berpura-pura kuat, karena mereka sudah memilikinya di dalam diri mereka. Hari ini, Anda dapat mengambil langkah itu dan mulai membentuk dalam diri Anda versi yang tak bisa dihancurkan. Jangan biarkan hal-hal eksternal merusak kedamaian Anda, dan jangan biarkan kebisingan dunia mencuri ketenangan Anda. Jadikanlah ketenangan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan Anda. Untuk mengukuhkan komitmen ini, tulis di komentar. Saya berlatih dalam keheningan dan mendengarkan untuk menjadi tak tergoyahkan. Ini adalah pernyataan Anda bahwa Anda memilih ketenangan sebagai kekuatan terbesar Anda. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, tulis di komentar. Hari ini saya memilih ketenangan daripada kebisingan. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan berkomentar sehingga YouTube tahu bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda. Ini akan memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sarankan Anda memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.